Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi pada video kali ini gua bakal ngebahas satu produk knalpot lokal yang memang murah tapi original. Knalpotnya apa? Yaitu DSM. Nah, knalpot DSM ini buatan dari Boyolali teman-teman. Walaupun harganya murah, tapi knalpot ini seperti yang ada di dusnya ini original gitu. Nah, kita langsung aja bahas yang pertama, yaitu bahas soal dusnya. Untuk dusnya ini oke sih menurut gue ya, tapi walaupun harganya 99.000 untuk knalpotnya, tapi belum termasuk dusnya, jadi gue beli sendiri. Dan untuk dusnya ini oke aja, tapi sayang banget yang dilakuin sellernya seharusnya ketika ngirim produknya ini atau knalpotnya ke konsumen, sellernya itu harusnya dibungkus ya si kardusnya ini pakai bubble wrap. Karena kalau misalnya nggak dibungkus, seperti terlihat di sini ya, ini ditempelin stiker sama pihak ekspedisinya, stiker alamat. Pas gue cabut jadi terkelupas kayak gini. Kalau misalnya si kardusnya ini dilapis bubble wrap, pastinya lebih aman, lebih terjaga. Dan ya minusnya juga kayak gini nih, jadi apa namanya tuh, bolong karena ketusuk atau gimana gitu ya. Tanpa basa-basi kita langsung aja bahas knalpotnya dan kita langsung unboxing kardusnya teman-teman. Gue juga belum tahu sih ini isinya ada apa aja, dan kita coba aja langsung unboxing. Dan menurut gue ya, kalau misalnya kalian bingung cari knalpot, sebaiknya pilih knalpot ini sih, karena selain harganya murah, knalpot ini original dibanding kalian beli knalpot Akrapovic KW, SC Project yang KW, Proliner aja sekarang banyak yang KW ya. Jadi sebaiknya pilih knalpot ini. Dan pas gua buka, yang di dalamnya ada knalpot yang dibalut sama kardus ya teman-teman. Jadi untuk isiannya ini kosong, udah cuman ada kardus doang, dan mungkin kardus ini berguna untuk gua nyimpen knalpot ini lagi atau knalpot yang lain kalau misalnya gua lagi pakai knalpot ini. Kita buka dan tada, langsung kelihatan si knalpotnya. Knalpotnya ini gua sengaja beli yang model FFA ya, atau free for all, karena kebanyakan dari toko ini kebanyakan tuh jual knalpot pendek, dimana kalau misalnya dipakein Yamaha R25 bakal berisik banget dan nggak karuan gitu. Jadi gue pilih yang ini teman-teman. Dan untuk pembelian knalpot kita dapetin 2 buah pernya, jadi nggak usah khawatir, ini udah dapet per yang lumayan bagus juga nih. Mungkin nanti bakal gua footage ya, bakal gua video untuk footage-nya. Selain dapet per, kita dapetin juga ini apa nih, stiker DSM ya, dan lumayan banget. Ini bahannya itu, wih, Graphtec ya, ini bagus banget nih untuk stiker, lumayan bagus gitu, walaupun banyak stiker lain yang lebih bagus. Dan kita dapetin stiker, dapetin per, sama dapetin knalpotnya. Nah, untuk knalpotnya itu seperti ini ya teman-teman, bagus banget sih. Ini tuh panjangnya 30 cm dan full saringan ya teman-teman. Kalau untuk full saringan berarti istilahnya tuh apa ya, full glass wool dari sini ke sini. Tapi namanya juga knalpot kecil ya, untuk diameternya ini kecil banget. Kalau ini 50, paling ini ya 55 60 lah sampai sini. Jadi seperti ini. Nah, dan buat yang penasaran, kalau misalnya kalian tanya, "Bang, apakah knalpot ini bagus atau enggak?" Jawabannya, knalpot ini bagus banget. Karena ya 99.000 dapetin bahan yang kokoh dan solid. Coba kita dengar, ketok ya. Nggak kopong teman-teman, gitu. Untuk emblemnya sendiri ya, ini gue bagus banget. Gue apresiasi karena ini bagus. DSM, singkat, padat, jelas, dan mudah diingat namanya. Terus ini aja ada Racing X House Boyolali Susu, dan dimana ini tuh menampilkan bahwa knalpot ini buatan dari Boyolali. Dan yang paling gue suka di sini ada bendera Indonesia atau merah putih teman-teman. Ini juga ada emblem ataupun gambar bintang 5. Yang jelas kalau misalnya kalian beli knalpot ini, kalau misalnya kalian merasa puas, jangan lupa untuk kasih ulasan bintang 5 gitu di Shopee. Nah, seperti ini. Ini knalpotnya bagus loh. Dan menurut gua lumayan berat juga. Dan bagusnya juga
knalpot ini tuh udah gayorannya pakai ini. Cuman menurut gua pribadi gua kurang suka sama knalpot yang gayoran gini. Karena kalau misalnya nggak pas nanti di motornya ya kan, sama si leher apa namanya tuh buat penahan knalpot atau penahan klemnya itu, kalau nggak pas harus pakai besi lagi gitu kan. Jadi gua kurang suka, gua lebih prefer ke gini. Nah, buat temen-temen yang lagi nyari knalpot, gua lebih prefer nyaranin kalian knalpot ini ketimbang gua nyaranin knalpot KW kayak Akrapovic KW ataupun SJ Project KW. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk ini gua bakal bahas dulu knalpotnya sebelum gua pasang nanti di Yamaha R25. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton simak habis videonya karena video ini bakal panjang banget. Jadi siapin ngeteh buat yang ngeteh, siapin air buat yang air, dan siapin kopi buat yang ngopi gitu teman-teman. Sorry. Lanjut lagi, kita bakal bahas dulu si knalpotnya. Untuk knalpot ini menurut gua ya bahannya solid banget. Untuk las-lasannya ini juga rapih banget. Nah, cuman ada beberapa kekurangan di mana ini tuh masih kayak namanya tajam teman-teman. Kalau misalnya di amplas lagi ini dapetin yang halus itu udah bagus banget pastinya gitu. Nah, untuk yang pertama itu masih agak kayak tajam dikit-dikit, mungkin perlu dihalusin dikit banget di bagian sini dan bagian sini, kayak sambungannya gitu teman-teman. Untuk selanjutnya menurut gua ini knalpot udah bagus banget, cuman sayangnya ada di bagian ini nih, yang tempat pengait pernya teman-teman. Nah, untuk pengait pernya menurut gua ini kayak kurang estetik aja gitu, kurang enak dilihat, kurang enak dipandang. Dimana kalau misalnya kita punya brand, seharusnya kita bikin brand kita menjadi proporsional atau enak dilihat, enak dipandang. Nah, kalau udah enak dipandang, namanya juga knalpot ya, orang-orang itu kebanyakan beli bentuknya. Ketika enak dipandang, pasti banyak yang beli gitu. Walaupun begini aja udah banyak yang beli ya teman-teman gitu. Nah, untuk yang kedua itu berada di pengait per. Ini tuh kayak bahan sisa atau bahan potongan dari si bahan knalpotnya, terus dilas dijadiin pengait per. Padahal kalau misalnya dibentuk dulu ya, kayak ini lubangnya digedein dari sini, atau bisa kayak pakai pengait pernya yang punya si Keaspin, nanti gua tunjukin ya fotonya, itu bagus banget teman-teman. Nah, ini buat masukan aja ya buat si owner dari knalpot ini, karena kenapa gua bikin review knalpot ini. Nah, karena gue pengen produk-produk yang dari lokal atau dari Indonesia itu menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih laku lagi. Dan gue bangga kalau misalnya banyak dari anak-anak muda zaman sekarang lebih pilih produk lokal ketimbang produk luar. Karena produk lokal itu kebanyakan harganya lumayan murah juga, kualitasnya sama-sama aja. Kalau misalnya kita beli knalpot Akrapovic yang ori sama knalpot lokal Keaspin ataupun DSM, kualitas sama-sama aja, ngehasilin suara tergantung requestan kita gitu, pinter-pinternya kita dengan memilih bentuk knalpotnya gitu teman-teman. Untuk selanjutnya kita bahas bagian belakangnya. Nah, ini sih yang PR banget, ini yang sangat disayangkan. Karena kenapa bentuknya kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat ya, nanti gua zoom atau bikin video footage-nya, dimana knalpot dari samping udah bagus, dari sini udah bagus, dari samping, dari ini semuanya bentuknya udah bagus, tapi sangat disayangkan di bagian sini kurang proporsional menurut gua tadi, ya kan? Dimana suatu produk itu harus enak dilihat, dan ini kurang banget enak dilihat. Padahal kalau misalnya gua kan dulu pernah ngebobok knalpot ya, jadi secara gua pernah tahu dalam pembuatan si tutup atau corong knalpotnya. Di sini kalau misalnya dibikin besi ya, jadi besi gitu. Nah, si saringannya baru masuk ke dalamnya, di lingkaran luar sini. Nah, jadi saringannya mentok ke sini, ini ada besi yang ke dalam dulu. Jadi nggak sampai kayak gini hasilnya. Kan nggak enak banget ya. Dari samping udah bagus, dari belakang pas dilihat kok kayak gini gitu. Nah, mungkin ini aja sih untuk kekurangan dari knalpot ini gitu teman-teman. Untuk selanjutnya, selebihnya ini knalpot udah bagus banget, dan
tunggu apa lagi, gua bakal lanjut ke proses pemasangan. Tapi sebelum ke pemasangan, gua kayaknya bakal copot knalpot Kea dan bandingin knalpot ini dulu sama si Kea Speednya. Oke, yuk lanjut. Ya baik, lanjut lagi. Di sini udah ada knalpot Kea Speed yang big volume ya. Panjangnya itu 35 cm, gede banget, diameternya juga gede, dan kalian bisa lihat dari samping, dari belakang, dari depan, knalpot ini tuh enak dilihat atau proporsional banget bentuknya. Lalu kita bandingkan dengan si DSM ini. Yap. Waduh, sorry. Ini kabelnya yang nyangkut ya. Nah, menurut kalian bagusan yang mana teman-teman? Kalau ini selera sih ya sebenarnya. Cuman kalau dari belakang kan kurang enak yang ini, yang si DSM. Untuk yang pertama, perbedaannya dari dua knalpot ini adalah menurut gua untuk beratnya hampir mirip loh. Sini lumayan berat, tapi ini juga berat sih ya ternyata kalau dipegang dua-duanya gini. Dan menurut gua ini lebih solid bahannya. Tapi walaupun begitu, kenapa ini kayak lebih kopong? Karena emang ininya tuh bolongnya gede. Baru dalamnya ini diisi glass wool, dimana glass wool itu ringan, jadi kalau diketok kelihatan kopong. Sedangkan si ini itu karena diameternya kecil dan saringannya gede, jadi untuk si space glass woolnya itu kecil atau sedikit, jadi kelihatan yang solid banget gitu teman-teman. Untuk selanjutnya ya gini-gini aja sih, namanya juga knalpot ya. Mungkin kalau yang ini kan nggak terlalu buat 250 cc ya. Nah kalau yang ini kebanyakan yang beli itu 250 cc, jadi emang bentuknya udah proporsional banget buat si 250 cc. Sedangkan si ini tuh lebih ke kecilan. Tapi kalau untuk di sirkuit, gua lebih pilih knalpot ini dibanding si Kea, karena sirkuit di daerah gua yang terdekat itu atau sirkuit Bukit Besar itu kebanyakan ngambil tenaganya RPM bawah. Jadi gua lebih saranin knalpot yang pendek kecil kayak gini dibanding knalpot big volume. Kalau di sirkuit Sentul atau Mandalika baru gua saranin yang gede-gede kayak gini gitu teman-teman. Nah, itu untuk perbedaan knalpotnya ya antara Kea Speed sama DSM. Menurut gua sih kurangnya di pengait pernya doang kalau DSM. Nah, untuk selanjutnya, kalau ini sih bukan perbandingan Kea, tapi ini tuh dari Pro Alpha. Nah, untuk pernya Pro Alpha itu seperti ini, nanti gua zoom footage-nya. Jadi bagus banget, fleksibel dan kuat banget dibanding per-per biasa yang kayak gini. Kalau misalnya produk kalian atau produk knalpot kalian udah pakai per yang kayak gini, dengan adanya per kayak gini bisa nambah 50 sampai 100 ribu harganya. Nah, gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya udah bagus banget DSM ini memulai harga di bawah 100 ribu yang memang notabene itu kayak terjangkau banget, apalagi bagi modifikator yang dana pelajar ya teman-teman. Nah gitu, karena gue bangga banget jujur sama brand-brand ini, knalpot lokal dari Boyolali, ini knalpot Kea juga lokal dari Purbalingga. Gue pakai produk knalpot lokal ya buat si Yamaha R25 kesayangan gue gitu. Ya, jadi sebenarnya videonya gitu aja sih untuk review dari knalpot DSM ya, sama ini tambahan juga review dari knalpot Kea. Buat kalian yang pengen beli, linknya ada di deskripsi, entah itu knalpot DSM ini atau knalpot Kea ya. Kontak dan linknya ada di deskripsi gitu. Ya, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan knalpot DSM di Yamaha R25. Yuk, cus. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pakai kayak gini tuh harus ada adapternya kalau misalnya nggak pas sama si lubang ininya. Nah, jadi untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Kalau dari jauh kita lihat, cakep banget Bre. Oke, kita langsung aja ke video cek sound. Nah, jadi gue bakal tunjukin di sini ya untuk suaranya, mumpung kosong nih. Nah, seperti ini.
Langsung aja ya. Takut ada orang aja. Coba kita geber dulu ya, RPM rendah. Nah, untuk RPM rendahnya kayak gitu teman-teman. Langsung aja kita coba geber ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Gua langsung aja kita coba untuk langsung ke sambil test ride nya suaranya kalau di kamera gimana. Kalau untuk suara di kamera hampir mirip-mirip ketika kita lagi riding sendiri pakai helm full face gitu. Jadi langsung aja simak baik-baik videonya. Bye bye. Nah, jadi kayak gini ya suaranya teman-teman. Suaranya menurut gua nggak terlalu berisik juga sih, tapi kalau misalnya udah masuk gang ya berisik gitu. Jadi tipikal suaranya hampir sama kayak Proliner Ori menurut gua sih gitu sih. Apalagi kalau misalnya si saringannya ya atau si ujung knalpotnya itu udah diganti pakai atau udah dibentuk lagi, dibentuk ulang sampai proporsional ya, nggak kayak gini. Terus dikasih glass wool yang Jaya, mantep banget suaranya. Kalau misalnya kurang jelas coba gua buka apa visornya. Nah, Kabarro bukan bukan dia. Aduh. Nah, jadi kayak gini suaranya teman-teman, enak banget sih. Kalau buat apa nyirkuit ya. Wah gila sih, buat tenaga ngisi parah. Nah, kalau untuk tenaga menurut gua lebih ngambil ini sih buat nyirkuit, anjir enak banget asli nih. Cuman gua nggak pede sih buat bodi belakangnya ya kan. Inlet belakangnya kurang rapih, paling gua rapihin dulu nantinya sama ganti glass wool. Sumpah ini enak banget kalau misalnya buat pakai nyirkuit anjir. Tapi sayangnya di depan ada bocil, jangan kenceng-kenceng dulu kalau ada anak kecil ya teman-teman. Enak banget tenaganya, gila. Aduh. Wah parah sih, sumpah. Ini gua pengen ini anjir, jadi pengen cepet-cepet nyirkuit sumpah.
karena tenaganya gila banget, beda coy dibanding kalau pakai C Project ya. Menurut gua untuk yang MR25 bener kata si Patur nih, lebih enak pakai knalpot yang kecil diameternya tapi panjang dikit, kayak 30 cm kan lumayan nih, panjang lah. Karena enak banget asli, tapi tetap jangan kenceng-kenceng banget, ini di jalan umum ya, harus hati-hati. Apalagi gue jarang banget lewat sini, takutnya banyak lubang sekarang kan, soalnya ini kan jalan rame gitu, sering dilewatin. Terus dari sana pantai, banyak mobil gede, takutnya banyak lubang sekarang. Sumpah untuk tenaga ngisi banget sih menurut gua. Kalau untuk 250 cc ini rekomen banget ya. Tapi sayangnya satu doang sih, berisik sama PR juga yang body atau inlet belakangnya gitu teman-teman. Cuman kalau untuk tenaga menurut gua, kalau kalian nyari tenaga dibanding suara, kalian bisa pilih DMS. Kalau untuk suara gua lebih pilih proper ke Kia Speed teman-teman. Wah parah anjir. Sumpah. Oh iya, buat teman-teman sekalian, mungkin next time gue bakal bahas sih ban recommended dari gua, atau ban rekomendasi ban dari gua buat Yamaha R25. Apalagi yang lagi gua pakai ini Michelin ya teman-teman, Power RS. Udah sebenarnya kayak udah apa namanya, kadaluarsa ya, expired. Terus udah tipis juga tapi masih tetap enak banget buat nikung guys. Jadi kalau misalnya kalian punya budget nih, atau udah jadwal ganti ban, menurut gua lebih baik ganti Michelin aja sekalian yang bagus. Walaupun mahal tapi awet ban ini, ya kan? Ketimbang kalian beli ban biasa, agak kurang enak juga, terus cepet habisnya. Karena kalau misalnya Michelin ini 2CT ya, ada teknologi 2CT dimana tengahnya itu medium, kanan kirinya soft banget. Jadi ketika kalian cornering, bannya udah siap banget buat nemenin kalian cornering ya. Aduh sorry, gua masih agak flu, jadi suara gua masih agak bindeng teman-teman. Kalau suara bindeng agak gimana ya, lucu jadinya. Aduh ya, dengerin aja daripada dengerin suara gua, mending dengerin knalpot DMS. Yuk. Mau belok kanan langsung berhenti anjir. Nah jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau beli, mungkin agak PR doang di bagian inlet belakang sama glass woolnya aja. Jadi kalian sekalian ganti glass wool nantinya, atau dipadetin lagi pakai Yong Jaya mereknya, itu kisaran 25.000. Sekalian kalian bikin inlet belakangnya jadi lebih rapi gitu teman-teman.
tapi menurut gua ya untuk knalpot ini tuh nggak rekomen buat harian, karena bener kata polisi yang namanya knalpot berisik itu memacu adrenalin kita untuk lebih dan lebih ngegas lagi gitu. Kalau untuk Matic oke lah, karena segaspolnya Matic kalau misalnya nggak overbore ya kan, nggak sampai 200 anjir. Cuman kalau misalnya apa udah oprekan ya kan, gue mending saranin ke knalpot panjang deh, karena kalau misalnya udah kenceng motornya dan knalpotnya berisik, adrenalin kita terpacu banget, takutnya jadi lebih panasan di jalan. Tuh hati-hati sih, karena gue pernah dulu panasan, alhasil gue sering jatuh dulu, sering crash di motor, entah itu pakai Beat, pakai Supra, pakai R25. Bilang enggak pengen gue crash pakai R25 karena saya